Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yul Eko Robianto dari sanggar-bisnisonline.com. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang 10 ide untuk topik blog ya. Untuk topik blog yang kira-kira bisa potensi menghasilkan uang ya. Jadi ini adalah untuk menjawab teman-teman yang baru mulai ingin membuat blog, tapi bingung topiknya apa ya gitu, gitu ya. Jadi ini adalah berdasarkan pertanyaan yang sering masuk pada saya. Oke, namun sebelum kita mulai, seperti biasa, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jika dirasa video ini bermanfaat bisa disimpan atau bisa di-download agar bisa teman-teman ulangi pada saat offline ya. Atau memang jika memang dirasa ada yang membutuhkan, teman-teman boleh membagikan video ini. Oh ya, kalau teman-teman nanti punya pertanyaan seputar bisnis online ya dan ingin dibuatkan videonya, teman-teman juga boleh menghubungi saya via WhatsApp ya, di nomor WhatsApp saya yang ada di bawah ini, atau silahkan di kolom komentar ya, tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau memang saya bisa membuatnya, saya akan buatkan video tutorialnya. Oke, baik, kita mulai saja gini ya. Saya ingin menjelaskan lagi ya, saya ingin ulangi terus penjelasan saya tentang konsep dasar dari menghasilkan uang dari internet. Jadi konsep dasarnya adalah kita harus berbagi dulu ya, kita harus memberi dulu, baru nanti income itu akan datang. Oke, seperti itu ya. Karena gini, karena banyak sekali teman-teman yang baru bikin blog, artikelnya baru 1-2 artikel sudah nanya, kok saya nggak terima-terima di Google AdSense gitu ya, kok penghasilan saya cuma sekian gitu ya. Jadi kita baru mulai tapi kita sudah hitung-hitungan gitu. Nah, kalau di internet itu tidak begitu. Di internet itu kita harus banyak memberi dulu, baru kita bisa mendapatkan income, gitu ya. Kita belajar saja dari perusahaan-perusahaan yang sudah besar lah. Contoh saja misalnya Google ya. Google itu coba apa yang Google kasih kepada masyarakat dunia ya. Dia memberikan search engine sehingga kita mudah mencari mencari informasi. Dia memberikan email gratis, dia memberikan YouTube gitu ya, fasilitas dan sebagainya. Jadi dia tuh memberi dulu layanan, baru akhirnya dari layanan yang diberikan itu baru dia bisa menghasilkan uang, baru dia bisa menjual jasa-jasa yang lain ya, sumber-sumber yang lain berdatangan ya. Contohnya lagi misalnya saja ya, Facebook ya kan. Facebook ini kita pakai secara gratis, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang jauh, bahkan kita bisa bertemu dengan teman-teman lama kita yang dari SD ya, bahkan SMP, SMA ya, mungkin sampai dari TK pun kita bisa ketemu, atau saudara-saudara kita yang jauh kita bisa bertemu di sini. Jadi Facebook ini mengeluarkan dulu dana, tenaga dan fasilitasnya untuk masyarakat, baru akhirnya dia bisa menghasilkan uang, mendatangkan income seperti itu. Nah, begitu juga sama saja. Jadi bisnis online itu prinsipnya juga sama seperti itu. Apalagi kita sebagai blogger ya, terutama teman-teman yang memang ingin menjalankan profesi atau menghasilkan uang dari blog. Sama saja seperti itu. Yang kita lakukan adalah memberi dulu, baru nanti kita bisa mendatangkan income. Betul ya. Jadi dirubah sedikit mindsetnya, jangan buru-buru pengen menghasilkan uang, jangan buru-buru ingin mendapatkan sesuatu ya, tapi coba kita explore dulu, kita coba berikan dulu apa yang bisa kita berikan, baru nanti insya Allah income itu akan datang dengan sendirinya. Oke, baik. Ide yang pertama adalah tentu saja bidang yang saya geluti ya, bidang saya geluti selama ini yaitu bisnis online. Oke. Ya, topik bisnis online ini termasuk topik yang sekarang cukup ramai, terutama di masa pandemi ini ya. Jadi teman-teman yang memang suka bisnis online bisa membuat blog yang berkaitan dengan bisnis online. Ya, contohnya ini blog saya www.yuleko.com. Di sini bicara tentang bisnis online. Jadi beberapa minggu atau ya beberapa hari lalu saya dapat dapat informasi bahwa income AdSense saya itu naik 41%. Ya, artinya apa? Artinya memang topik bisnis online ini memang salah satu topik yang sedang dicari saat ini. Ya, karena beberapa belakangan ini mungkin banyak orang stay home gitu ya kan, di rumah dan sedang mencari-cari ide bisnis. Jadi topik ini salah satu topik yang memang dicari. Jadi di blog yuleko.com ini saya berbagi tentang tips bisnis online. Di sini juga ada ada beberapa produk-produk gratis, ada video tutorial dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau teman-teman yang memang bingung nyari ide dan memang tertarik dunia bisnis online, teman-teman bisa membuat blog seperti punya saya ini ya. Silakan coba teman-teman bisa kunjungi saja dan lihat apa-apa yang saya tulis di sini. Oke, jadi kalau yuleko.com ini memang dia prinsipnya adalah memberikan inspirasi ya, teman-teman yang lagi bingung mencari ide,
mau bisnis apa, nah disinilah tempatnya. Sedangkan teman-teman yang mau belajar misalnya detailnya bagaimana, misalnya mau blog bagaimana cara buatnya, SEO bagaimana cara buatnya, ingin belajar detail produk digital bagaimana cara buatnya, nah itu untuk yang itu saya pakai salah satu website yang lain, yaitu sanggarbisnisonline.com ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu detailnya bagaimana bisnis online itu, teman-teman bisa ke Sanggar Bisnis Online _ruang belajar ya. Kalau mau lihat menunya ruang belajar, tapi teman-teman harus login dulu, nanti ada username dan password. Kalau belum, silahkan daftar saja dulu gratis untuk melihat menu di ruang belajar ini ya. Teman-teman bisa lihat nanti di sini. Nah, di sini untuk detailnya bagaimana belajarnya ya. Jadi saya urutkan. Jadi kan saya bikin banyak video di YouTube, banyak tulisan. Nah, di Sanggar Bisnis Online ini saya urutkan. Misalnya gini, materi 1 misalnya cari uang dari internet ya, apa saja. Lalu sumber-sumber uang dari internet itu apa, yang misalnya AdSense segala macam gitu ya. AdSense lokal, bisnis PLR. Nah, di sini saya buat urutannya apa-apa yang teman-teman harus belajar dulu. Jadi teman-teman tinggal buka saja menu-menunya ya. Di menu Sanggar Bisnis Online ruang belajar ini, teman bisa pilih materi yang memang pengen benar-benar dipraktekkan. Nah, tinggal pilih misalnya ini ya, materi tentang blogspot ya. Di sini ada 1, 2, 3 saya urutkan. Ya, teman-teman bisa belajar secara berurutan gitu kan, sesuai dengan materi yang teman-teman inginkan ya. Di sini ada SEO. Oke, ada SEO, ada produk digital kalau yang memang mau buat produk digital, termasuk software-software dan bahan-bahan mendukung juga di sanggarbisnisonline.com. Oke, itu kalau topiknya bisnis online ya, seperti yang terutama bidang, memang sih sebaiknya kita bikin blog itu sesuai dengan apa yang kita senangin. Jadi kita akan nulis secara natural ya. Atau kalau memang belum tahu apa ya nggak apa-apa sih, gado-gado dulu. Tapi yang terpenting kalau nanti teman sudah memiliki konsep, coba fokus ke satu bidang, nah itu akan jauh lebih powerful. Oke, nah contohnya seperti apa lagi? Misalnya yang berikutnya adalah yang kedua, tadi pertama, yang kedua adalah tentang gadget ya. Teman-teman yang suka dengan gadget, yang sering ganti-ganti handphone, bisa bikin blog tentang gadget ya. Contohnya ini misalnya GSM Arena ya. Kita sering ya di mana ya, di OLX atau di Tokopedia, ada banyak penjual atau seller yang malas menerangkan deskripsi. Kadang-kadang suka bilang cek aja di Google gitu kan. Begitu kita cek Google, misalnya kita mau membeli HP tertentu, yang muncul nih GSM Arena ya. Jadi di sini tuh informasi lengkap tentang handphone berserta fitur-fiturnya gitu ya. Ya, misalnya kita contoh ini misalnya Galaxy A72 gitu. Nah, GSM Arena ini memberikan informasi nih, mulai dari gambarnya, mulai dari kameranya berapa, RAM-nya berapa, seperti ya, informasi seperti ini. Dan ini kan informasi yang sangat dibutuhkan ya, kalau kita mau membeli handphone ya. Jadi kita biar spesifikasinya kita tahu handphone seperti apa. Dan spesifikasi ini kan bisa diambil dari mana aja, bisa dari vendornya langsung, atau bisa langsung kita sebenarnya bisa langsung copy atau dari sini ya, lalu kita tulis ulang dengan gaya kita sendiri di blog kita ya, dengan gaya kita sendiri gitu kan. Jadi kita juga ini adalah salah satu topik yang mungkin teman-teman bisa duplikat ya, karena kan fitur ini kan memang begini fiturnya gitu kan ya. Jadi kita bisa duplikat, kita tulis ulang dengan gaya kita sendiri gitu kan. Kita cari gambar-gambar yang memang tidak melanggar hak cipta gitu. Kita taruh di blog kita. Kita buat blog kita itu memberikan informasi seperti GSM Arena misalnya ya. Nah, seperti ini GSM Arena kan akhirnya di sampingnya sini dia bisa menghasilkan uang dari AdSense ya. Lihat ya, di samping sini ada AdSense-nya. Lalu juga dia bisa dapat iklan juga dari, kadang-kadang di sini ada iklan dari vendor. Nah, seperti ini misalnya kadang ada vendor ya. Yang ini nih review gitu. Kadang-kadang review ini permintaan, jadi dibayar oleh pemilik merek gitu ya kan. Ada juga nanti mungkin kadang-kadang saya suka melihat ada iklan dari toko online tertentu yang menjual HP tertentu. Dia akhirnya mau masang iklan di sini. Dan itulah akhirnya begitu kita memberikan informasi seperti saya katakan, sumber uang itu datang dengan sendirinya. Oke. Lalu yang ketiga itu misalnya topiknya otomotif ya. Teman-teman yang suka otomotif, teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai topik blog. Jadi ngomongin tentangnya bisa ya seperti GSM Arena ya, tentang spesifikasi otomotif, motor, mobil, atau berita-berita tentang otomotif juga bisa ya. Seperti ini isinya campur ya. Ini tentang motor ya, tentang ada balap motor, ada juga ada juga tentang ini ada berita juga gitu kan ya. Ada juga nanti tentang bagaimana cara mengmodifikasi kendaraan gitu ya. Dan ini tentang motor ya. Nah, kalau mau lihat contohnya di ini ya, Bonsai Biker ya, silahkan teman-teman bisa lihat nih contohnya seperti ini.
Dan ini pun bisa dipecah-pecah motor itu. Motor itu kalau teman-teman misalnya bicara Yamaha sendiri boleh aja bicara Yamaha. Kalau memang teman-teman tertariknya dengan merek tersebut gitu kan, atau merek Honda, atau motor sendiri, mobil sendiri, teman-teman yang memang sukanya motor ya motor gitu kan. Di sini juga bahkan dia ngebahas tentang pajak ya, bagaimana pajak motor, pajak mobil seperti itu. Jadi informasi tentang dunia otomotif ya, mungkin teman-teman bagaimana cara memodif, bagaimana cara atau mungkin acara-acara tour itu boleh saja. Ini teman-teman yang memang sehari-harinya di dunia otomotif bisa. Lalu uangnya dari mana? Lihat teman-teman, lihat ya, di sini banyak sekali bertebaran sumber uang lain ya. Di sini ada apa? Ada AdSense, di sini juga ada aplikasi ya. Ini sepertinya aplikasi ini juga promosi, dan ini juga ada iklan juga ya, iklan motor Honda gitu ya. Lihat ya, jadi kalau kita memberikan informasi nanti sumber uang itu, saya ulangi lagi, sumber uang itu akan datang. Sumber uang itu bisa kita tempatkan. Yang penting kita jangan dulu buru-buru pengen menghasilkan uang, tapi apa yang kita kasih dulu buat masyarakat ya, yang dibutuhkan masyarakat. Dan apapun hobi kita, pasti juga ada orang yang sama dengan kita, dan mereka lah itulah yang akan datang ke blog kita. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, topik yang keempat itu tentang kesehatan. Nah, teman-teman yang bisa saja bikin topik blog itu tentang kesehatan. Jadi tentangnya biasanya kan gitu kan, bagaimana cara mengatasi telinga yang sakit misalnya, atau demam, atau mungkin penyakit berat misalnya kanker atau yang lainnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau saya sedang mengetik misalnya cara mengobati sakit gigi itu kan, nah blog-blog ini akan muncul. Blog-blog ini akan muncul, blog-blog tentang kesehatan ini akan muncul. Jadi ini salah satu topik yang memang ramai ya, terutama di masa pandemi seperti ini juga mungkin banyak orang-orang yang mencari tips-tips kesehatan. Oke, ya tentang obat, atau mungkin kalau ya teman-teman yang memang sukanya herbal, bisa juga tentang herbal. Jadi dunia kesehatan yang berkaitan dengan herbal. Ya, kalau ini contohnya teman-teman bisa lihat di Klik Dokter ya, di web klikdokter.com. Lihat ya di sini, kalau soal sumber income-nya lihat di kanan kiri ya, di sini ada dari sponsor sepertinya. Kalau ini dari AdSense, ya ada sponsor, ada AdSense gitu kan. Bisa juga di sini ada ya, ada klinik gitu ya. Oke, dan blog ini juga sebenarnya juga bisa jadi sarana kita untuk menunjukkan keahlian kita. Jadi kalau misalnya teman-teman di bidang bengkel, punya bengkel, teman-teman dengan menulis blog atau misalnya percetakan gitu ya, teman-teman dengan menulis blog tentang tips-tips desain yang bagus, itu juga menunjukkan bahwa teman-teman expert di bidang tersebut. Jadi bahwa teman-teman memang ahli di bidang otomotif, ahli di bidang percetakan, ahli di bidang kesehatan. Ini kalau kesehatan. Ya, ini yang keempat. Lalu yang kelima itu bisa tentang hobi ya, tentang pertanian dan peternakan. Ya, sekali lagi ya, zaman sekarang itu banyak sekali orang yang lagi mencari hobi, karena kan banyak orang di rumah. Akhirnya juga kita sering lihat ada orang mulai yang tadinya nggak suka miara ikan jadi miara ikan. Oke, yang tadinya nggak suka nanam jadi nanam hidroponik segala macam, itu lumayan booming, lumayan banyak informasi orang cari. Seperti itu ya. Nah, teman-teman yang memang kebetulan juga suka atau lagi menjalani bidang tersebut bisa membuat blog tentang pertanian atau peternakan. Oke, nah ini misalnya gini, Hidroponikpedia ya. Ini kebetulan sebenarnya ini toko tentang hidroponik sepertinya. Tapi dia juga punya blog ya, kayak gini nih, di bawahnya ada tips-tips ya. Oke, nah gini kan, cara menanam kangkung seperti itu ya. Ini kan bisa ya teman-teman yang memang, dan informasi ini seperti ini sangat dicari oleh mereka yang sedang mencari kesibukan gitu. Oke, dan dari mana sumber uangnya? Kalau ini sih dia memang menjual produk hidroponik ya. Jadi di samping ini kita bisa lihat ada sumber-sumber uangnya ya. Tapi dia nggak melulu dagang, nggak melulu menawarkan hidroponik seperti itu, tapi dia memberikan juga tips-tips orang, sehingga orang-orang akan datang karena membutuhkan informasi yang dibagikan. Ya, kalau berikutnya akhirnya nanti dia juga bisa menawarkan juga kan produk-produk yang dia jual. Seperti itu. Lalu yang ke berapa sekarang? Yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu tentang kuliner ya. Jadi teman-teman yang suka makan, suka masak kan bisa informasi tentang kuliner, tentang resep masak, resep atau tips makanan sehat dan sebagainya. Oke, jadi resep kuliner ya. Contohnya ini sajian sedap grid.id, dia menjadikan resep-resep makanan seperti ini. Oke, lihat ya di sini kalau sumber uangnya teman-teman sudah bisa lihat ya, di sini ada AdSense. Oke. Ya, di sini dia ngelihat bagi tentang resep nasi goreng, resep ayam santan. Jadi berbagai resep. Dan ini memang berita-berita tentang resep juga ya. Ya, tentang resep ya. Ini sangat dicari nih sama ibu-ibu yang
apa namanya, yang mungkin sedang bingung mau masak apa gitu ya, atau pengen masak, misalnya pengen masak nasi bakar tapi nggak tahu resepnya, ini banyak dicari. Oke, ini juga salah satu blog yang berpotensi ramai ya. Di sini ada tips-tips juga seperti itu. Oke, itu yang keenam. Lalu yang ketujuh bisa tentang wisata ya, tempat-tempat wisata atau tempat-tempat indah ya. Teman-teman yang suka jalan-jalan, yang suka touring, teman-teman bisa buat laporan, atau teman-teman yang memang bisa aja ngambil dari web lain ya, yang memang teman-teman memberikan informasi tentang pariwisata ya, tempat-tempat indah, traveling seperti itu bisa jadi topik, dan teman-teman bisa kasih informasi ya, seperti ini ya. Ya, ada curug gitu ya. Ini teman-teman yang suka jalan-jalan nih pas nih. Oke, dan di sini dia iklannya jelas, di sini ada ya, ada AdSense, di atas juga ada AdSense gitu ya. Dan Google juga suka dengan blog-blog yang memang ramai seperti ini ya. Jadi ada iklannya juga. Oke, jadi informasi seperti ini. Atau mungkin ada juga nih blog tentang wisata. Ini yang sudah pernah difilmkan ya. Ini Naked Traveler ya, ini akhirnya jadi kalau dia menuliskan perjalanan dia sendiri, dan kalau di sini dia nggak mengandalkan AdSense ya, tapi dia mengandalkan bukunya. Jadi ada penjualan buku tentang tentang perjalanannya ke berbagai negara, dan sudah pernah difilmkan juga ya. Jadi dari blog ini teman-teman juga akhirnya bisa mungkin lari ke bidang-bidang profesional lain ya, seperti dunia perfilman dan lainnya. Oke, tadi yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Kedelapan itu tentang teknologi ya. Mungkin teman-teman juga sering nih lihat blog ini ya, jalantikus.com. Jadi dia tentang teknologi, tentang tips and trick di bidang teknologi ya. Kayak gini, cara mengatasi HP yang tidak bisa dicas, ya kan? Ini cara mengatasi WhatsApp yang dihack, seperti itu ya. Informasi seperti ini banyak dicari. Jadi kalau kita lagi biasanya kesulitan dengan bidang-bidang teknologi, komputer dan sebagainya, misalnya HP error, kena virus, begitu kita klik nih web Jalan Tikus ini salah satu web yang muncul ya. Dan ya tentu saja kalau sumber income-nya bisa kita lihat ya, ada ada AdSense ya, dan juga beberapa saya lihat juga nih kayak gini ada software ya. Software ini biasanya juga ada kontraknya ya. Dia kalau misalnya berapa kali diinstal atau tampilan, dia akan mendapatkan uang. Oke. Ya, ini tentang di bidang teknologi. Oke, itu yang ke-8 tentang teknologi, tips and trick di bidang teknologi. Teman-teman yang suka ini silahkan ambil topik ini. Yang ke-9. Yang ke-9 itu ini tentang olahraga. Nah ya, teman-teman yang suka olahraga, teman-teman bisa bikin blog tentang olahraga ya. Kalau ini sih blog berita sebenarnya ya. Jadi di sini informasi ya tentang kejuaraan, tentang sepak bola, macam-macam ya di sini ya. Sepeda, teman-teman juga bisa. Teman-teman bisa membahas tentang ya olahraga sesuai dengan minat teman-teman sendiri tentunya ya. Jadi ya tentang hasil-hasil pertandingan, tentang pembahasan pertandingan seperti itu ya. Pokoknya berkaitan dengan olahraga lah gitu ya. Nanti kalau sumber uang sih nanti ya, kalau banyak orang yang datang itu pasti kan ya, di kanan kiri kita bisa lihat ya, ada AdSense, ada bisa iklan produk-produk olahraga dan lain sebagainya seperti itu. Yang jelas ini adalah salah satu topik yang menarik untuk dibahas untuk teman-teman yang memang mengemari bidang olahraga. Oke, nah itu untuk yang ke-9. Nah sekarang yang terakhir adalah bagi teman-teman yang menyukai games ya. Jadi bagi penggemar games dan ya mau menghasilkan uang, bisa menulis tentang games, tentang tips and trick atau nama-nama games, jenis-jenis game baru. Seperti ini ada review games. Ini kebetulan blognya blog Rusia ya, blog Rusia, tapi dia ngebahas soal games ya. Ada review games, ada tips and trick dan sebagainya ya. Kalau sumber-sumber income nanti teman bisa pay per install itu, game itu ada pay per install, ada juga ya, ini ada iklan AdSense-nya juga ya kalau untuk sumber uangnya. Oke, itulah 10 topik yang teman-teman bisa gunakan untuk ide. Ya sebenarnya banyak sekali ya kalau mudah-mudahan sih teman-teman bisa terinspirasi, karena ini kan cuma ide aja, tapi intinya adalah apa yang memang menjadi sehari-hari ya.
atau ya topik-topik tentang agama juga bisa ya, topik tentang agama, tentang dakwah itu juga bisa. Sebenarnya ada banyak sekali topik yang bisa teman-teman gunakan. Dan kalau untuk sumber uang nanti bisa nanti kita bahas di video-video berikutnya. Baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, karena kita akan bahas lagi berbagai topik tentang cara menghasilkan uang dari internet. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.